Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini kita akan membahas tunjangan yang terdapat pada gaji pensiunan PNS. Karena jarang sekali kita memperhatikan daftar pembayaran gaji jika sudah pensiun ya. Biasanya kita hanya tahunya bahwa gaji tersebut langsung masuk pada rekening tanpa mengetahui rinciannya. Jika ada tunjangan yang ternyata kita berhak menerima namun belum masuk pada rincian daftar pembayaran gaji, kita bisa mengurusnya ya, karena itu juga merupakan hak kita. Nah, PT Taspen menjelang akhir bulan Juli 2024 ini sudah menerbitkan daftar pembayaran gaji bulan Agustus untuk pensiunan PNS. Bagaimana cara ceknya? Selengkapnya simak penjelasan di video ini. Sebelum saya membahasnya seperti biasanya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu bisa untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel YouTube ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa mengetahui daftar pembayaran gaji untuk pensiunan, kita bisa cek secara online melalui website yang dirilis oleh PT Taspen, yaitu Taspen Online Service. Nah, pada Google Chrome kita ketikkan saja Taspen ya. Kemudian pilih Taspen Online Service atau tos.taspen.co.id ini. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Dan apabila kita sudah memiliki akun, maka langsung masuk. Oke, karena kita sudah memiliki akun Taspen, maka kita langsung saja masukkan email beserta password yang sudah didaftarkan ya. Kemudian klik login. Nah, pada menu beranda awal ini ada banyak menu-menu ini ya. Nah, untuk cara cek gaji pensiunan bulanan, kita bisa pilih yang pensiun bulanan ini. Kemudian di sini sudah masuk daftar pembayaran gaji bulan Agustus 2024. Nah, di sini ada jenis transaksi, kemudian gaji kotor beserta potongannya, dan kita menerima gaji bersih itu sejumlah ini ya. Dan biasanya kita tidak mengetahui bagaimana sih rincian gaji bulanan pensiun kita. Yang kita tahu, yang kita terima gaji bersih ini sudah masuk ke rekening. Nah, ternyata di dalam daftar pembayaran gaji tersebut ada berbagai macam rinciannya, mulai dari pendapatan hingga potongan-potongan yang sampai kita menerima gaji bersih ini ya. Jika sudah seperti ini, kita cek pada aksi ini, kita cetak atau kita download. Oke, setelah kita download, kita buka dan hasilnya adalah ada rincian penghasilan bulanan pada bulan 1 Agustus 2024 ini. Nah, untuk rinciannya ini ada pendapatan, juga ada potongan. Untuk pendapatan terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 ini ya. Dan ketemunya jumlah kotor. Kemudian untuk potongan ini ada 8 potongan yang nantinya disesuaikan dengan masing-masing PNS ya untuk pendapatan dan potongan ini. Karena setiap PNS itu tidak sama. Ada yang masih memiliki tunjangan istri,
ataupun tunjangan suami ada yang sudah tidak memilikinya. Namun untuk yang pendapatan ini yang utama adalah pokok pensiun ini semua pasti dapat. Untuk tunjangan-tunjangan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, TPP, TPM, TKD, tunjangan dahor, tunjangan beras, tunjangan PPh, tunjangan cacat, ini disesuaikan dengan PNS masing-masing ya, pensiunan PNS masing-masing. Kemudian untuk potongan ini juga seperti itu ya. Nah, kita bahas yuk satu-satu. Dari nomor 1, pokok pensiun. Untuk pokok pensiun ini semua pensiunan PNS pasti mendapatkannya ya. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan pangkat atau golongan masing-masing. Nah, kemudian untuk tunjangan istri ini disesuaikan juga ya. Jika masih memiliki istri, maka berhak untuk mendapatkan tunjangan istri. Namun, jika sudah tidak memiliki istri ataupun suami, ini pasti 0 ya. Kemudian yang ketiga, untuk tunjangan anak juga seperti itu ya. Jika kita masih memiliki anak yang masih tertunjang, yang artinya berusia maksimal 25 tahun, jika masih belum menikah atau masih belum bekerja dan masih kuliah, maka anak tersebut berhak mendapatkan tunjangan anak dari orang tua PNS pensiun ini. Nah, kemudian yang keempat, TPP. Untuk TPP ini biasanya diberikan bagi yang masih aktif. Untuk TPM juga ya, diberikan bagi mereka yang masih aktif. Untuk TKD itu apa sih? Nomor 6 ini, TKD adalah tunjangan kinerja daerah. Ini juga sama ya, jenisnya seperti TPP. Jadi TPP, TPM, TKD untuk pensiunan ini memang tidak mendapatkan. Kemudian untuk tunjangan dahor. Apa sih yang dimaksud dengan tunjangan dahor? Tunjangan dahor ini adalah tunjangan yang diberikan khusus untuk veteran. Jadi bagi bapak atau ibu yang pensiunannya pensiun veteran di sini mendapatkan tunjangan dahor ya, selain pokok pensiun. Kemudian yang ke-8 ada tunjangan beras. Untuk tunjangan beras ini semua baik pensiunan veteran, pensiunan TNI, Polri maupun PNS pasti mendapatkan tunjangan beras ini. Dan ini tidak terikat persyaratan apapun ya. Semua pensiunan mendapatkan tunjangan beras. Kalau tunjangan istri, tunjangan anak tadi kan apabila PNS pensiun memilikinya. Namun apabila PNS pensiun tidak terikat persyaratan untuk tunjangan beras ini, semua PNS pasti mendapatkannya. Kemudian yang ke-9, tunjangan PPh 21. Tunjangan dari pajak ya ini. Dan selanjutnya ada tunjangan cacat. Nah, apabila bapak atau ibu yang mendapatkan tunjangan cacat dari pemerintah, mungkin dalam masa aktifnya menjadi seorang PNS, bapak ibu mendapatkan tunjangan cacat dari pemerintah. Nah, di sini pastinya ada tunjangan cacat tersebut. Ini tergantung ya. Kemudian ada pembulatan juga dan ketemunya jumlah kotor. Nah, selain pendapatan, di sini juga ada potongan. Potongan apa saja sih? Yang pertama, potongan PPh 21 ini apabila pensiunan pokok bapak ibu melebihi
dan masuk dalam kategori PPh 21 ya, ada potongannya. Namun jika Bapak Ibu PNS golongan yang tidak masuk dalam kategori PPh 21 ini, maka potongan PPh 21 juga 0. Kemudian askes. Askes ini adalah BPJS ya. Bagi Bapak Ibu pasti ada potongan BPJS sebesar ini. Kemudian untuk potongan-potongan yang lainnya ini 0 dan ini tidak wajib ya. Jadi jumlah potongan tersebut sejumlah ini dan jumlah kotor dikurangi jumlah potongan, ketemunya gaji jumlah bersih ini. Jadi setiap pensiunan PNS itu memiliki tunjangan masing-masing ya, dan hal itu tidak sama karena ada PNS yang masih memiliki anak yang masih tertunjang, ada yang sudah tidak memiliki anak yang masih tertunjang. Kemudian ada PNS yang memiliki istri atau suami, ada juga yang sudah tidak memilikinya, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Nah, tujuannya melihat daftar rincian pembayaran gaji ini adalah agar kita tahu misalnya kita masih memiliki anak yang masih berhak menerima tunjangan, namun ternyata selama ini sudah tidak masuk pada rincian daftar pembayaran gaji pensiun. Nah, ini bisa langsung segera kita urus pada PT Taspen ya Bapak Ibu, karena itu merupakan hak kita juga. Tidak hanya itu saja, untuk tunjangan-tunjangan yang lainnya apabila itu hak kita, maka kita bisa melaporkan dan mengurus ke PT Taspen. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.